Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kembali lagi di channel saya, Lek Cupang. Oke dulur, udah lama ya kita jarang upload lah. Ya begini nih, namanya juga Cupang lagi down ya. Banyak yang merasakan juga di musim kali ini. Cupang ini agak turun lah peminatnya juga, dan harga juga persaingannya ketat. Nah, di video sekarang ini saya mau sharing ya cerita juga, dan kita juga berbagi pengalaman di dunia Jepang ini. Buat kalian yang belum nonton, tonton terus sampai habis, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa like, komen di bawah, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lek Cupang. Oke, mari kita tonton videonya, check it out. Oke dulur, ini adalah contoh female yang saya punya ya, yang dari dulu masih belum laku. Ya, mengenai curhatan-curhatan teman-teman di sosmed, bahkan teman saya sendiri yang sering ketemu juga, kenapa sih harga Jepang sekarang kok turun, dan banyak para seller itu mengeluh harganya aduh hancur pokoknya. Ya nggak usah kaget, itulah fenomena di dunia hobi ya. Jadi kalian yang punya mental juara, mental baja, kalian pasti bisa menghadapi ini semua. Nah, di sini saya juga bercerita ya, bagaimana saya memulai hobi dan menjadikan hobi ini bisnis. Oke. Mungkin buat kalian anggapan sekarang ini hobi ini susah buat jadikan bisnis ya, karena ada masanya. Kalau kebanyakan orang sih musiman. Jadi gimana caranya hobi ini dijadikan satu dengan bisnis? Tetapi perlu kalian ingat ya, kalau kalian fokusnya emang bisnis, ya kalian harus bisa mencari peluang-peluang dan sela-sela atau cara dimana musim saat ini tuh apa yang lagi booming. Kalau emang Cupang ini udah turun, berarti kan buat bisnis susah, dan kalian harus banting setir ke bisnis lain. Contohnya misalkan sekarang lagi musim Cana atau Arwana atau apalah, yang penting hobi-hobi yang di luar ikan cupang. Nah, kebanyakan sekarang para seller dan para pebisnis atau yang emang dasarnya buat bisnis, ya mereka banting setir dari cupang. Kalau cupang lagi viral, lagi naik daun, mereka kembali lagi ke cupang. Nah, buat kalian yang penghobi, nih ya, penghobi cupang ya seperti saya juga, gimana caranya biar hobi kalian ini jadi bisnis? Ya setidaknya kalau buat saya nih ya, dijual terlalu murah juga jangan, terlalu tinggi juga jangan. Beda kalau dulu sebelum Jepang turun ini kan harganya bisa ratusan atau bahkan jutaan ya, yang sekelas kontes itu. Nah, tapi di sini
kalian bisa jual dengan harga puluhan ribu itu sudah bagus ya. Asal kalian tahu ya, kalau misalkan kalian berpikir susah-susah breeding, susah-susah pelihara dari berbulan-bulan, atau harganya cuman puluhan ribu atau gimana. Nah, itu emang harga segitu itu sebenarnya itu sudah standar, sudah wajar kalau tidak lagi viral atau tidak musimnya lah. Tetapi kalau sudah musimnya, kalian bisa up harga ikan-ikan tersebut sesuai pasarnya. Dan kalau di tempat saya nih ya, saya lebih sering jualnya itu ke partai, tidak bijian. Jadi mending saya lebih baik ke partai. Saya jual minimal per 10, 20, 30 atau berapalah. Yang penting kita masih bisa dapat value-nya itu di range harga ratusan gitu ya, seenggaknya minimal lah 100, 200, 300 itu cukup oke udah. Tapi kalau misalkan saya jual bijian ya, saya jual yang lebih grade lagi, tidak yang biasa-biasa. Kalau seperti ini kan yang biasa-biasa, seperti yang biasa-biasa. Dan untuk yang male itu saya lebih ke sortir yang grade. Untuk yang biasa-biasa itu paling ya saya jualnya puluhan ribu lah. Kalau untuk yang grade masih bisa di range harga 100, 150, 200 itu udah bagus untuk sekarang. Dan ini saya juga punya contohnya, misalkan yang half moon sama yang plakat saya juga punya. Ya setidaknya lumayan lah yang grade ataupun yang bagus. Cuman yang saya punya ini ada yang tua, ada yang masih muda. Nah, oke dulur, ini adalah contoh pejantan ya. Ketika kalian bilang harga cupang turun ataupun tidak menjanjikan ataupun apalah, pokoknya yang jelek-jelek, di sini kita juga punya grade-grade yang masih wajar untuk memiliki value yang cukup tinggi lah ya. Meskipun tidak seperti dulu bisa sampai jutaan, setidaknya kita punya ikan yang ya masih ada harganya lah, ratusan ribu masih bisa. Cuman ketika tidak laku, tidak ada yang mau beli, bang ini cupang udah turun kok masih harganya tinggi amat, ya harga ratusan ribu ya wajar. Apalagi kalian kalau mau beli ikan di genetik farm yang berkualitas, apalagi kualitas internasional, kalian juga pasti memiliki pandangan atau harga yang sesuai dengan ikan tersebut. Misal bang nih ya, kalau kita jual harga seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, terus tidak laku dan tidak ada yang mau beli, ketika udah ditawarin terus nggak jadi, ya biarin, terserah, nggak apa-apa. Itu semua kan tergantung yang beli. Hobi ini bukan kalau kata Cang Raka nih, Manson Jepang, ikan ini bukan paksaan tapi pilihan. Itu betul. Kalau buat saya sih ya, ikan ini hobi yang tidak bisa dipaksakan. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya sudah. Saya pakai sendiri, saya pakai breeding, saya pakai hiasan di ruang tamu, di kamar,
bahkan di kantor juga bisa. Ini sortiran yang ya multicolornya yang good looking lah. Kalau dunia kerja ini good looking, meskipun terserah mau orang bilang biasa-biasa aja, nggak masuk kontes, nggak grade amat sesuai kriteria kontes, ya terserah. Nah oke lur, ini adalah koleksi Half Moon saya ya, Half Moon multicolor yang saya buat indukan. Biasanya seperti ini. Untuk female-nya udah sering ya saya buat di video-video sebelumnya, dan ini ya namanya apa, kalau misalkan Half Moon ini ekornya melinting ataupun terlalu panjang, itu wajar. Jadi wajarnya gimana, kok bang kok nggak seperti ikan-ikan yang kontes ataupun gimana itu? Ya karena kalau buat indukan sih dari dasarnya kita tahu jenis dan gennya ini nanti dari mana asalnya, dan bagaimana spekulasi kita untuk mencetak anak-anakan dari ikan cupang kita. Jadi kalau untuk ikan seperti ini umurnya udah sekitar 7 bulan ya, 7 bulan atau 8 bulan kurang lah, kira-kira seperti itu. Yang penting udah di atas 6 bulan ya ini ya. Nah kembali ke pokok bahasan yang tadi ya, untuk masalah hobi ataupun bisnis itu terserah pilihan kalian. Dan juga dari beberapa sharing-sharing dengan teman saya juga ya, awalnya itu penghobi terus jadi cuman bisnis, cuman buat bisnis atau buat mencari keuntungan aja, ya terserah, nggak apa-apa. Dan buat kalian ya, mau ikutin saran saya atau sesuai dengan jalan pikiran saya atau tidaknya, ya terserah kalian. Cuman saya di sini hanya sharing dan berbagi pendapat. Terserah kalian mau berpendapat baik, berpendapat buruk, itu hak kalian. Kalau kalian udah penghobi, ya mau cupang turun, mau cupang kagak turun, di atas ataupun di bawah, ya kalian tetap hobi cupang. Tapi kalau kalian tujuannya, jalan pikirnya hanya untuk bisnis, ya itu yang kalian cari hanya waktu keuntungannya aja. Saya nggak bisa membuat kalian untuk, bang ini cupang udah turun terus saya kagak mau, saya kagak hobi main cupang lagi dah. Ya itu kalian bukan hobi, itu kalian emang otaknya emang otak bisnis. Ya saya nggak bisa menyalahkan, terserah kalian, itu juga baik. Tapi kalau buat saya, ya ini hobi. Gimana caranya hobi ini bisa saya jadikan bisnis? Ya saya tetap melakukan hobi saya. Saya senang dengan cupang. Terus dari cupang ini saya juga bisa menghasilkan berapapun itu ya. Jadi ya saya juga bisa untung dan bisa rugi. Tapi dengan kata lain, kita hobi, jadi ruginya ini bisa diminimalisir atau bahkan masih untung sedikit-sedikit lah. Jadi saya nggak bisa nyuruh kalian untuk yang lagi viral ini, yang lagi musim ini udah nggak musim, udah tinggalin. Ya nggak bisa. Saya nggak bisa menyuruh kalian seperti itu. Saya hanya bisa menganalogikan jalan pikiran saya itu begini dan jalan pikiran Anda begitu.
terserah kalian mau jalan ke yang mana, terserah. Yang penting saya juga saya bisa memberikan saran saya, kritikan saya juga bisa menerima kritikan dari kalian dan memberikan saran buat kalian semua juga. Ya bisa aja. Dan inilah dunia hobi. Tinggal kalian mau pilih terjun ke hobi atau terjun ke bisnis. Nah, itu tadi video curhatan ya buat kita semua juga. Dan apabila kalian punya saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk tips-tips berikutnya atau pertanyaan yang pengen kalian bahas, boleh kalian tulis di komentar ya, insya Allah. Atau kalau ada kesempatan, saya juga mau berbagi sharing apa yang kalian pertanyakan. Oke, sekian itu aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jepang Indonesia.